Perkenalan dulu ya, aku dari tim Jurnalaka, aku ketuanya di ekskul jurnalistik di Semada. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Indonesia aku duta wisata di era pandemi itu, khususnya di sektor pariwisata tuh peran pemuda itu apa aja sih? Bisa jawab ya. Jadi untuk peran pemuda sekarang kan kita lebih kepada daring gitu ya. Kita selalu pasti punya media sosial gitu. Nah kita selaku peran pemuda memang karena kita sedang disarankan untuk menjaga jarak, social distancing gitu dan sebagainya, ya kita gunakan media sosial kita supaya mendukung info-info positif, kita bisa share berita positif mengenai pariwisata tentunya, dan juga membantu pemerintah untuk bisa mengatasi pandemi ini bersama-sama kayak gitu. Ya kita nggak usah muluk-muluk kita harus mengadakan ini bla bla bla. Dari hal kecil kita membuat status yang positif aja, yang bisa mengajak teman-teman semuanya itu untuk bersama-sama menjadi duta, semuanya kan duta ya, menjadi duta yang bisa membagikan hal-hal positif kayak gitu. Terus selaku Inggris, apa aja sih yang dipromosikan? Oke, kalau selaku Dwi sebenarnya memang saya punya program kerja. Kalau di Batang sendiri saya punya namanya itu Digidau. Jadi Dwi's Joget TikTok di destinasi wisata. Di Digidau ini kita memang menggunakan media yang berbeda yaitu TikTokan. Karena kan kebanyakan label TikTokan itu harus yang joget-joget atau apa. Tapi di sini enggak. Ketika kita berTikTok tapi dengan background wisata itu jadi kayak menarik banget gitu. Dan ternyata itu memang yang sekarang lebih disukai oleh netizen karena memang lebih asik, lebih seru, nggak monoton. Kalau mungkin kayak video apa kan ya banyak lah yang bisa gitu. Tapi kalau misal temen-temen duis gitu kan, apalagi yang dengan gerakannya yang lucu-lucu di tempat di destinasi wisata yang bagus itu bisa jadi bagus. Terus ya tentu saja saya bersama teman-teman di Paguyuban Sekar Gading itu kita ada event kayak Urban Fashion Week, itu kita mengenalkan batik batangan gitu kan. Kemudian kita juga di situ menampilkan bakat-bakat dari teman-teman duta wisata dan juga mengajak masyarakat untuk bisa berkarya bersama. Selain itu juga kita sering datang ke event-event kayak kegiatan promosi wisata di destinasi wisata itu, kemudian juga kalau ada pembukaan wisata baru gitu kan di daerah bandar itu kita juga ikut andil ke situ. Dan juga biasanya sering kita ada namanya Dwi's Goes to School, cuma memang karena ini masih pandemi juga dan saya juga 2 periode ya, sepertinya nanti mungkin akan daring juga. Nah kalau yang di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah itu kan luas banget ya gitu, jadi untuk pertemuan teman-teman dari seluruh kabupaten kota di Jateng itu ada 35, itu memang kita belum ada sih gitu yang ketemu kayak gitu. Cuma kegiatan ataupun program kerja yang saya jalankan sama partner saya itu namanya MTV, Millennial Tourism Vlog. Jadi teman-teman dari 35 Kabupaten Batang itu mengirimkan video vlog mereka di destinasi wisata, kemudian kita up melalui media sosial tentunya di Instagramnya Mas Mbak Jateng nih. Di situ udah banyak banget gitu. Jadi teman-teman dimanapun itu ketika mau wisata nih ke Jateng itu ada referensi bisa lihat di Instagramnya Mas Mbak Jateng kayak gitu. Selain itu ya kita juga ikut kegiatan-kegiatan sosial. Kalau ada kayak kemarin tuh ada bencana banjir di Kebumen, ada di Cilacap juga, dan kegiatan sosial lainnya kita juga bisa menggalang dana membantu mereka. Jadi meskipun kita sebagai duta wisata kita nggak harus yang eksklusif, itu enggak, kita yang benar-benar harus bisa merangkul masyarakat kita secara bersama-sama dan menyadarkan bahwa semuanya itu duta. Dan kita nggak pernah kayak melabeling oh ini duta wisata jadi ini yang kayak yang harus selalu dianggap selalu eksklusif terus atau seperti apa, karena memang basically ya kita sebagai brand, kita sebagai icon, bahwasanya ketika kita nanti muncul hadir di tengah masyarakat tuh kayak oh Mbak JJ ya, Mbak JJ ini duta ini. Jadi saya tuh selalu membranding diri saya ketika saya di masyarakat itu, saya dikenal bukan karena saya duta wisata, tapi duta wisata itu ya Mbak JJ. Jadi sebenarnya sama pandemi ini semuanya melalui online semua. Betul sekali, melalui daring. Jadi tren pasti Betul.
Terus tips-tips untuk biar bisa akselerasi. Oh iya, kalau tips-tips untuk akselerasi, waktu itu saya tahu akselerasi pun itu semester 3, ternyata kalau di jurusan saya ada akselerasi. Nah tipsnya itu yang paling mudah, yang pertama ya kita belajar aja dulu yang bener gitu. Kita ikutin aja semua yang dikasih peraturan kampus ke kita, ya kita ikutin gitu, kita jalankan. Yang paling penting juga harus menjaga nilai terus, itu kan ada batasan minimal IPK biasanya. Dan yang paling penting kita harus tahu kemampuan kita bisa sejauh mana gitu loh, daya juang kita, karena memang untuk Axel itu berat banget. Itu satu semester itu 10 matkul kalau nggak salah, itu harus selesai dan nilainya harus ya minimal AB semua gitu, bahkan harus A semua untuk menjaga si IPK itu. Kalau tipsnya untuk saya sendiri sih harus punya usaha yang keras, harus punya percaya diri yang bagus, jangan lupa berdoa dan tetap minta restu sama orang tua. Kan habis menjadi gestar di Alaska University, pendapat Mbak Jinji tentang acara ini gimana sih? Mbak Jinji kan mungkin sering juga ya di beberapa tempat juga ngisi kayak gini, kemarin seperti Kendal dan di mana-mana juga sering. Dan kalau first impression saya di sini, acaranya keren gitu loh, bener-bener yang tertata gitu dan informatif, dibagi per sesi juga, dan juga di sini bener-bener antusiasme teman-teman yang join itu bagus banget. Biasanya kadang suka harus disentil dulu baru nanya atau apa. Ini teman-teman dari Alaska ini, Unfair ini bagus banget, dan panitianya juga ramah-ramah, oke, dan semuanya jelas sih. Dan memang apa ya, saya suka aja kalau ngelihat teman-teman yang dia itu antusias, karena orang mau paham dengan materi saya sebagus apapun, kalau teman-teman udah nggak niat, nggak antusias sama saya, ya nggak akan masuk gitu. Tapi kalau meskipun ditambah saya udah maksimal, teman-temannya juga antusias, jadi semuanya dapet gitu, jadi seneng aja. Good job. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak, gimana? Ini kan ada acara Alaska University Pak. Ini pertama kali diadakan secara online. Biasanya kan ada tatap. Betul. Yang karena online ini menurut Pak Sirikin tetap ramai nggak sih acaranya? Nah, ini menjadi fenomena yang cukup unik ya. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, suasana maupun apapun lah, kita harus mampu itu. Nah, pada saat ini situasinya adalah situasi pandemi, dan online menjadi satu-satunya pilihan, mungkin salah satu pilihan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, mereka yang bisa memanfaatkan peluang itu, maka mereka yang akan sukses menurut saya. Terus apa sih manfaat yang kita dapat dari mengikuti acara Alaska University? Ya. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa ketika Anda memutuskan masuk ke SMA, maka tujuan terbesar ketika Anda masuk adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka di SMA kita harus menyediakan fasilitas untuk memberikan informasi kepada anak-anak SMA terkait dengan perguruan tinggi. Nah, teman-teman dari atau anak-anak dari OSIS SMA Negeri 2 Batang ini sudah memberikan waktu, memberikan peluang, memberikan fasilitas kepada anak-anak semua untuk bisa memanfaatkan kegiatan Alaska University Fair ini agar anak-anak mempunyai pandangan yang tepat, pandangan yang pas terkait dengan perguruan tinggi mana yang akan dituju. Oke, terus ini kan salah satu acara tahunan ya Pak. Ya. Menurut Pak Sirkin ini suatu inovasi yang menarik ya. Ya. Pasti di sela-sela kondisi di mana yang tidak menguntungkan, itu pasti ada inovasi yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah bentuk dari inovasi kreativitas. Tetapi jangan dipandang bahwa kegiatan ini seperti itu, tetapi lihat aja di belakang layar. Ini membutuhkan kerjasama, kolaborasi, kreativitas, semangat, pantang menyerah yang luar biasa. Saya yakin kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini itu sudah direncanakan mungkin sebulan sebelumnya. Sampai dengan beberapa hari yang lalu mereka sudah merencanakan itu semua. Nah, ini bukti bahwa ketika kita menyelenggarakan sesuatu, itu jangan dilihat hanya kulitnya saja, tetapi proses ini yang menjadi sangat penting. Nah, ini adalah bentuk kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Mau tanya-tanya tentang Alaska University nih.
ini kan pertama kalinya ya secara online. Oh iya. Nah, gimana sih kepikiran bisa tetap menjalankan ya masa pandemi ini? Kita sempat bingung juga ya kawan ya. Bingung gini. Kalau ada pandemi bakal off, kita juga ada pertimbangan online apa offline nih. Kita udah buat plan online sama offline, dua-duanya kita persiapkan, dan ya alhamdulillah kita ngambil tulisan secara online karena masih pandemi ini. Kenapa kita tetap mengadakan acara ini? Karena kan kita juga dari tahun ke tahun mengadakan. Masa tahun kita tidak mengadakan itu sangat kasihan juga buat adik-adik yang kelas 12 kan masih bingung dong PTN itu apa aja, PTS itu apa aja, jalurnya apa aja. Jadi bisa mungkin kita sebagai alumni SMA Negeri 2 Batang ya harus bisa lah ngadain ini demi adik-adik tahu semua tentang apa PTS itu apa, PTN maupun kedinasan. Terus apa sih bedanya Unisa tahun ini dengan tahun-tahun kemarin? Kalau aku mau jauh sih beda banget, karena kalau sebelumnya 3 tahun terakhir dilakukan secara offline, biasanya di lapangan basket atau di SMA 2 secara offline tatap muka, jadi nanti ada standnya juga, nanti ada di aula. Sedangkan kali ini karena keterbatasan kita lakuin dengan virtual lewat Zoom, dan mungkin dari awal kita putus asa itu ada negatif thinking banget itu, paling parisannya sedikit nggak banyak, tapi di luar semua dugaan rencana Tuhan ini lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Dari parisannya banyak, nggak cuma SMA 2, tapi di luar sana juga mau ikut ya. Di sisi lain juga kerja keras panitia untuk mempublish acara ini tuh luar biasa. Dan bedanya lagi juga kan dari tahun lalu kan mungkin yang mengisi acara kan dari alumni SMA 2, dan alhamdulillah tahun ini juga kita mengundang dari teman-teman kita semua ya Kak ya. Jadi ada kan sebelumnya di lulusan SMA 2 kan belum ada UI, UGM, STAN gitu. Jadi bisa mungkin kita buat beda nih biar adik-adik lebih tertarik. Juga kita dulu di Dudarja kita juga minim tentang yang kayak UGM gitu. Jadi bisa mungkin kita mengundang teman-teman kita untuk bisa sharing ke adik-adik kelas 12. Terus peserta dari acara ini hanya dari SMA 2 aja atau lain juga ada sih? Dari SMA 2 juga ada, kan katanya pertama sih 12 aja, tapi lebih dipikir-pikir lagi, banyak yang kelas 11 sama kelas 10 yang ambis mau apa sih universitas, mau kelanjutnya buat SMA itu apa. Terus kita juga beraniin diri buat buka secara umum, dan satu lagi gratis. Kalau bisa juga jujur mereka pasti maunya offline dong karena lebih enak. Jadi pertanyaan ke univnya juga lebih enak. Tapi alhamdulillah walaupun masa pandemi gini ada acara online, mereka juga antusias kok. Tadi nyatanya juga kita udah ngadain kan dari talk show aja sampai ini udah sharing univ, mereka juga tetap semangat, gak ada yang ngeluh gitu, tetap malah ingin tahu terus bertanya terus. Untuk sekelas Zoom virtual di tingkat SMA sampai 200 sampai 300 orang partisipan, ini masih 500, itu udah luar biasa. Jadi luar dugaan. Ya, apalagi kan adik-adik sendiri kelas 12 belum tahu kan itu apa aplikasi Zoom. Jadi kan tapi mereka munculnya cepet. Kita juga mau mengenalkan ke mereka aplikasi Zoom karena nanti ya mereka juga bakal online kuliahnya. Jadi dari mulai sekarang ini mereka bisa belajar dan tahu gimana mengaplikasikan aplikasi Zoom juga. Oke, terima kasih.